Saya pikir ini doa dari banyak orang, doa dari para santri-santri, doa dari orang-orang saleh, doa dari para jemaah haji yang akhirnya membuat sesuatu yang rasanya nggak mungkin menjadi mungkin. Kondisi Mama saat ini kabarnya sudah pulang dari rumah sakit. Iya, setelah pulang dari kota Mekah dan langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta, ternyata ibu memang 5 hari harus di ICU. Kemudian setelah 5 hari di ICU, alhamdulillah di ruang rawat inap sekitar 3 harian. Dan kemarin sempat ke ruang operasi dikarenakan ibu mau dilihat jantungnya. Apa yang menjadi penyebab gagal jantung kemarin? Apa yang menjadi penyebab henti jantung kemarin ketika berada di kota Mekah? Jadi dokter ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi dikateterisasi namanya, dan dokter juga sudah mengatakan kalau terjadi penyumbatan maka mungkin kita akan pasang ring. Itu ya untuk orang-orang yang punya sakit jantung ini. Dan ya berdoa kepada Allah semoga itu nggak terjadi. Saya dan adik-adik berada di rumah sakit pada saat itu, alhamdulillah di ruang operasi itu dokter memanggil kami, anak-anak ibu ini, dan mengatakan alhamdulillah ibu kamu belum perlu untuk dipasang ring, alhamdulillah. Jadi hari ini sudah 8 hari ya berarti di rumah sakit di Jakarta. Alhamdulillah barusan ibu saya sudah pulang ke rumah, tinggal di rumah saya. Namun memang karena mungkin sebulan lebih berarti ya, sebulan lah kira-kira berada di atas kasur terus istilahnya. Jadi memang perlu waktu untuk bisa duduk, untuk bisa berjalan. Jadi masih tetap pakai kursi roda dan belum bisa duduk berlama-lama seperti itu. Jadi tadi dari rumah sakit kemudian dibawa pulang, sekarang masih berbaring. Dan saya katakan pada ibu memang baiknya ibu bersama dengan saya dikarenakan rumah saya ini paling dekat dengan rumah sakit. Jadi dibandingkan rumah adik-adik saya yang lain sih kita anak-anak pada berebut ya, maksudnya ibu di rumah, kata Icis ibu di rumah aku aja, kata bunda sini ibu di rumah aku aja gitu. Cuman saya memberikan pandangan kepada adik-adik bahwa rumah saya sangat dekat dengan rumah sakit, artinya cuma 5 menit udah nyampe rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa bisa cepat dibawa, karena kadang-kadang seperti gagal jantung, henti jantung kemarin hitungan menit kan, maksudnya kalau kita terlambat dalam beberapa menit saja itu bisa jadi sesuatu yang fatal untuk ibu. Setelah pulang dari rumah sakit ini ada rencana setelah pulang dari rumah sakit ini memang saya sudah katakan kepada teman-teman pesantren yang menyusun jadwal, memang saya belum keluar kota dulu dalam waktu beberapa saat ini karena memang masih bersama ibu, dan ibu kan memang harus disiplin dengan obatnya gitu. Kalau kemarin mungkin minum obatnya ya kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Kalau sekarang minum obatnya harus disiplin. Ibu belum bisa ke nggak apa-apa, ada lampu. Ibu juga belum bisa ke kamar mandi kan? Iya. Jadi harus masih terus di kasur di atas tempat tidur. Dan ibu masih belum merasa terlalu nyaman kalau sama orang lain, mungkin ya malu gitu ya. Kadang-kadang kan orang sakit kalau terlalu di tempat-tempat pribadi gitu agak malu gitu kalau sama orang lain. Jadi masih harus ada saya di situ. Tadi aja ibu saya mengatakan oke, masih ngisi pengajian gitu. Padahal ini pesantren 5 menit dari rumah. Saya katakan 1 jam aja bu, saya katakan gitu. Tapi ibu bilang emang ini belum bisa dibatalin katanya gitu. Terus saya bilang ini kan orang datang dari jauh-jauh, kasihan kalau dibatalin mendadak gitu. Jadi ya memang adik-adik bisa mengurusi, orang-orang bisa mengurusi, cuman memang mungkin karena kemarin selama di Mekah masih sama saya, jadi ibu masih agak malu kalau diurusin sama orang asing gitu ya, orang lain gitu. Seperti itulah. Jadi sekarang kondisinya yang harus diperhatikan untuk ibu saya adalah masalah obat yang harus rutin. Makannya masih sedikit banget. Tadi dokter sudah wanti-wanti makannya harus banyak ya, karena kadang-kadang ibu itu sama anak sendiri tuh suka manja kan. Dalam artian udah kenyang gitu. Jadi kadang-kadang harus tegas juga nih urusan makan. Makannya harus banyak. Kemudian ya pasti harus ada ke rumah sakit lagi. Jadi dalam seminggu dokter minta kita untuk datang ke rumah sakit lagi untuk periksa semuanya. Dan adalah beberapa pengobatan yang memang saya dan adik-adik merencanakan untuk ibu. Ibu itu tadinya nggak tahu apa yang terjadi kepada beliau. Ibu taunya hanya kepanasan, ibu kecapean dan pingsan. Taunya begitu, beliau yang menyimpulkan sendiri. Namun hari ini tadi dokter jantung, karena tadi diperiksa jantungnya gitu ya, saya nggak tahu nama pemeriksaannya seperti apa. Dokter yang mengatakan iya nih, ibu nih serangan jantung. Jadi itu pertama kali ibu saya dengar bahwa dirinya ternyata terkena serangan jantung.
Karena kemarin-kemarin ibu masih mengatakan nggak, mau tinggal sendiri aja lah, maksudnya mau tinggal sama mbak-mbak gitu ya, nggak usah sama anak-anak ini kan anak-anak ibu kan cucu-cucunya banyak, takutnya berisik nggak bisa istirahat gitu. Cuman saya yang bersikeras nggak boleh, harus tetap sama salah satu dari anak-anaknya. Tadi akhirnya ibu jadi tahu bahwa yang terjadi pada beliau adalah serangan jantung. Tadi ibu tanya kepada saya ketika perjalanan pulang ke rumah, emang ibu kena serangan jantung ya katanya. Terus saya katakan iya. Terus apa yang terjadi katanya, barulah saya ceritakan. Tadinya saya nggak mau cerita, tapi karena sudah terlanjur tahu, jadi saya ceritakan. Waktu ibu kena serangan jantung atau henti nafas, henti jantung itu, alhamdulillah pertolongan Allah oke ada di situ, dokter ada di situ, lagi visit ke kamar, jadi semua pertolongan Allah. Beda sama papa kami, Allahumma warhamhu wa'afi'fu anhu. Ayah kami juga kena serangan jantung dan nggak ada seorang pun yang tahu, setelah 8 jam kemudian baru kita semua tahu gitu. Berarti ibu baru tahu Ibu di baru tahu Indonesia hari ini. yang penyakit. Selama ini taunya cuman kepanasan, kecapean, pingsan. Selama ini beliau menyimpulkan sendiri seperti itu. Jadi kami nggak berani cerita apa-apa. Takutnya kepikiran, sedih dan sebagainya. Lalu tadi dokter bilang dan ibu juga sudah dalam keadaan yang stabil. Ya, tadi saya juga ceritakan. Saya katakan iya ada serangan jantung, makanya obatnya harus rajin. Dokter juga bilang setelah sholat subuh harus jalan kaki keliling komplek ya minimal 45 menit setiap hari. Nah itu juga sudah mulai kita rencanakan. Kalau ibu sudah bisa Berdiri, duduk, bisa berdiri, bisa jalan, itu juga sudah mulai direncanakan. Dan untuk safari dakwah, karena sebenarnya kan saya safari dakwah cukup banyak ya. Memang itu akhirnya jadi dipangkas-pangkas semuanya, jadi dikurang-kurangin. Jadi saya katakan pada ibu, nanti mungkin bulan depan aku mulai safari dakwah, tapi cuman sebentar aja, cuman sehari 2 hari, setelah itu selanjutnya kayak ada di Jakarta lagi. Tadi Melihat ibu kejadian seperti ini gimana sih Zaza sholat malam mengubah dan menambah mukjizat gitu Zaza, gimana sih mengubah dan menambah mukjizat ketika ya Allah, saya pikir ini bukan doa, ini doa dari banyak orang ya teman-teman semua. Ketika saya berada di Ka'bah itu, setiap kali saya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah kan banyak ya jemaah Indonesia yang pergi haji kan. Jadi ketika mereka ketemu saya, mereka pasti bilang, Boki gimana kabar ibunya, cepat sembuh ya. Saya sering banget dengar itu setiap kali saya ketemu orang-orang Indonesia gitu ya, cepat sembuh ya ibunya, gimana keadaan ibunya. Jadi terima kasih juga pemberitaan dari teman-teman media ini membuat orang-orang tahu dan mendoakan pada akhirnya. Bayangkan mereka mengatakan cepat sembuh ya, itu depan Ka'bah itu, ketika mereka bilang cepat sembuh ya gitu. Dan saya merasa kasih sayang yang luar biasa karena mereka juga ngelihat saya juga jadi mereka yang berkaca-kaca gitu. Jadi sayanya jadi ya Allah, Masya Allah. Saya mendapatkan kasih sayang yang luar biasa selama di kota Mekah ya, ketika orang-orang banyak yang mendoakan. Hari ini saya baru ngisi pengajian pertama kali setelah pulang haji. Itu juga banyak teman-teman yang semoga ibunya cepat sembuh ya, semoga ibunya cepat sembuh gitu. Banyak mereka yang mendoakan dengan mata yang berkaca-kaca. Itu saya jadi terharu lah. Jadi saya pikir ini doa dari banyak orang, doa dari para santri-santri, doa dari orang-orang saleh, doa dari para jemaah haji yang akhirnya membuat sesuatu yang rasanya nggak mungkin menjadi mungkin. Oke, berarti bisa dikatakan sendiri bahwa ibu sendiri pulang diantar sama adik-adik juga nggak sih? Ya, seperti ini. Jadi ibu ini kan karena sudah kondisi yang stabil. Kami ini kan saya, Ici, Cindy, kami orang yang sudah berkeluarga dan punya anak-anak. Otomatis kami ini harus berbagi peran. Ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk ibu. Jadi saya bersyukurnya selama di Indonesia ini kami berbagi waktu. Misalnya Ricis pagi, saya siang, Cindy sore, seperti itu. Kami berbagi waktu, yang penting setiap hari ada anak-anaknya ibu yang berada di rumah sakit. Nah hari ini kebetulan tadi ketika ibu pulang, itu ketika gantian jaganya di bagian saya, seperti itu. Ricis sama Cindy sudah datang tadi siang, dan kemudian mereka juga ada urusan ya, karena kan ada anak-anak yang harus juga diurusi. Dan ketika saya datang, memang dokter mengatakan boleh pulang, alhamdulillah. Akhirnya ibu bersama dengan saya ketika pulang. Berarti bisa dikatakan bahwa haji kemarin itu benar-benar dapat banyak sekali pelajaran ya. Masya Allah. Setiap orang kan punya cerita hajinya masing-masing, dan saya lihat dengan mata kepala sendiri setiap orang hajinya, ujian hajinya beda-beda ya. Karena haji kemarin memang dahsyat sih. Saya lihat ketika sholat jenazah itu sampai 2 kali kami sholat jenazah di Masjidil Haram. Biasanya sholat jenazah kan 1 kali setiap kali sholat wajib. Namun saking banyaknya orang-orang yang meninggal dunia karena kepanasan, kekurangan makan, kekurangan minum, dehidrasi dan sebagainya, banyak yang meninggal dunia, terutama orang-orang yang lansia. Untuk saya menjadi orang baik bang. Saya pengen jadi orang baik loh teman-teman semua, mohon doanya ya. Maksudnya dengan semua kejadian yang saya lihat di mata saya, ibu saya yang nggak bernafas gitu ya, kemudian akhirnya koma, kemudian akhirnya buka matanya tanpa ekspresi,
sampai akhirnya jadi mulai berekspresi. Yang saya lihat di ICU badannya bengkak semua. Kalau orang di ICU badannya bengkak banget ya. Sampai diikat gitu ya di ICU. Sampai akhirnya sekarang semua kan terjadi di mata saya, yang sampai akhirnya pelan-pelan Allah pulihkan. Jadi kayaknya terlalu banyak pertolongan Allah yang Allah berikan pada kehidupan saya yang banyak dosa dan banyak salahnya ini gitu. Jadi ya itulah, makanya minta doa sama semua orang, pengen jadi orang yang lebih baik aja gitu. Ketika semua hal yang terjadi itu terlihat di depan mata saya. Saja setelah bisa mengingatkan kondisi mama seperti ini, bisa atau sekeluarga tuh jadi lebih lebih rajin atau lebih on time gitu selama Ya, intinya waktu ibu saya dalam keadaan sakit itu, saya katakan kepada Allah, izinkan saya untuk kasih waktu buat saya dan adik-adik untuk berbakti lebih lama kepada orang tua kami gitu. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah izinkan kami untuk bisa berbakti lebih panjang, berbakti lebih lama gitu. Dan Allah kabulkan itu. Jadi hanya minta kepada Allah supaya bisa jadi anak-anak yang lebih bakti. Karena mengurus orang sakit kan perlu kesabaran ya teman-teman semua. Tapi saya teringat perkataan tante saya bilang begini, ibu itu baru haji. Orang yang haji dan insya Allah haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, balasannya surga dan seperti bayi yang baru lahir kalau haji yang mabrur. Dan ibu itu sudah melewati keadaan yang luar biasa dahsyatnya, maka bersih dari dosa insya Allah. Allah bersihkan dari dosa yang tadinya istilahnya tidak bernafas kemudian bernafas kembali gitu ya. Jadi kata tante saya, oke, ingat aja hal ini bahwa ibu itu orang yang insya Allah sudah bersih daripada dosa seperti bayi yang baru lahir. Jadi sabar dalam merawat ibu. Kadang-kadang ya perlu kesabaran dalam merawat orang-orang yang sakit ya teman-teman semua. Jadi ya, saya teringat kata-kata dari tante saya itu untuk bisa terus mudah-mudahan Allah kasih pertolongan untuk terus bisa saya dan adik-adik bisa berbakti kepada ibu lah. Kontrol rumah sakit mungkin Mbak Oki? Oh iya, kontrol rumah sakit ya. Kontrol rumah sakit kami akan kontrol rutin dan ibu nggak akan boleh pernah pergi sendirian, harus ada saya di situ karena dokter-dokter akan berbicara kepada saya atau berbicara dengan adik-adik dan segala macam jenis obat juga saya dan adik-adik harus tahu dan harus disiplin dengan itu. Tapi yang saya rasakan yang sangat dahsyat, saya mau cerita ini sebagai bagian dari hikmah kepada teman-teman semua, bahwa di satu sisi saya sedih pada saat ibu saya di ICU di kota Mekah yang dokter mengatakan keadaan ini sangat sulit, kamu harus banyak berdoa. Dan saya datang ke Ka'bah karena hotel rumah sakit kan satu gedung, Masjidil Haram di depan gedung itu. Jadi setiap jam 2 pagi sampai jam 6 pagi itu waktu saya berada di Masjidil Haram dan banyak berdoa kepada Allah SWT setiap hari. Banyak sekali kejadian yang tiba-tiba Allah berikan yang buat saya jadi terkaget-kaget sendiri. Yang dokter tadinya katakan, ibu kamu harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, harus dibolongi lehernya, tracheostomi, kemungkinan pakai ventilator, sulit untuk dilepaskan ventilator, kemudian akan dengan tracheostomi dengan dibolongi lehernya kemungkinan akan berbulan-bulan di rumah sakit di kota Mekah kalau bertahan dan segala macam yang lain-lainnya. Tiba-tiba Allah, mudah sekali bagi Allah melepaskan ventilator. Tiba-tiba Allah buat gak jadi operasi. Padahal saya sudah tanda tangan semuanya itu teman-teman semua. Kemudian yang tadi saya bilang, ya Allah gimana caranya saya pulang ke Indonesia. Orang yang pasca dari ICU pulang ke Indonesia berbelas-belas jam transit pula. Bukan perjalanan yang mudah. Karena ibu saya dalam kondisi yang lemah. Duduk aja gak bisa istilahnya gitu. Jadi saya minta lagi sama Allah, gimana ya Allah. Karena Allah pada saat itu ngasih business class. Kan ibu saya harus bisnis karena baring kan. Cuma satu tiket, karena semua tiket full. Sampai tanggal sekian full semuanya. Saya doa lagi kepada Allah SWT di depan Ka'bah pada saat di malam sepertiga malam terakhir, ya Allah mudahkan kepulangan ke Indonesia. Saya nggak tahu gimana caranya, nggak ada dokter di situ karena semua dokter dari travel kami, para jemaah semuanya sudah pulang ke Indonesia. Ada dokter, nggak ada perawat, nggak ada siapa-siapa kecuali saya dan suami. Dan Allah mudahkan. Saya doa lagi kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan terus sehat dan nggak perlu pakai ring ya, jantungnya baik-baik aja. Dokter juga kabulkan. Jadi saya teringat firman Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Jangan pernah berputus asa berdoa kepada Allah SWT. Namun di satu sisi kita punya harapan yang tinggi, tapi tetap tawakal ala Allah, tawakal bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah, menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Itu perasaan yang nggak mudah sih ya. Satu sisi perasaannya harapan, ibu sembuh, ibu kuat, ibu sehat. Di satu sisi ada perasaan yang ridha terhadap takdir Allah, itu perasaan yang nggak mudah. Tapi masya Allah, wah luar biasa. Allah itu nggak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah terlalu sering. Jadi mudah-mudahan kisah saya ini mengingatkan diri saya dan kita semua untuk
jangan ninggalin Allah. Kadang-kadang kita ninggalin sholat malam karena kita ngerasa nggak perlu sama Allah, padahal kita perlu Allah dalam setiap kehidupan kita. Iya. Udah ya, Kamu saya harus ada. pulang.